The word turtle, atau juga disebut dengan cosmic turtle, adalah mitos tentang kura-kura raksasa yang mengangkut 4 ekor gajah yang menopang bumi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Edward Bernard Taylor dalam bukunya Early History of Mankind, kisah ini pertama kali muncul dalam mitologi Hindu. Taylor mengatakan kura-kura yang menopang bumi dalam bahasa Sanskerta disebut Kurma Raja, yaitu raja dari segala kura-kura. Menariknya, kisah ini pun muncul dalam kepercayaan suku Indian Iroquois di Amerika Utara, di mana kura-kura atau penyu menopang bumi. Tidak hanya itu, masyarakat Sulawesi kuno di Indonesia percaya bahwa bumi terletak di atas seekor babi rusa raksasa. Dan alasan mengapa gempa bumi terjadi adalah karena babi rusa tersebut sedang merasa gatal. Kesamaan ide cerita yang baru saja saya sampaikan mengindikasikan adanya peniruan satu terhadap yang lain, mengingat letak geografis yang berjauhan serta akses untuk saling mengetahui satu sama lain menjadi mustahil untuk terjadi. Kembali pada isu plagiarisme, di sini saya akan mengemukakan opini pribadi saya. Jika rekan-rekan punya pemikiran yang berbeda, silakan sampaikan di kolom komentar. Plagiat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri. Misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama diri sendiri. Nah, kita kembali ke kasus Lehman. Saya menyimpulkan, yang pertama, berdasarkan arti dari KBBI, Lehman tidak memplagiat karena Lehman tidak mengklaim bahwa stansa ketiga dari lagunya adalah ciptaannya, melainkan dengan jelas menginformasikan bahwa itu berasal dari goresan di dinding di rumah sakit jiwa di Jerman. Yang kedua, kesamaan ide, sekalipun kemungkinannya kecil, bisa saja muncul pada orang yang berbeda dari tempat dan waktu yang berbeda. Saya mencontohkan kisah yang dialami oleh seorang compasioner bernama Michael Sando, di mana ia membagikan idenya di sebuah forum online tentang bagaimana perusahaan-perusahaan besar menggalang dana yang super besar untuk orang-orang miskin. Seminggu kemudian, ternyata idenya diklaim oleh seorang Swedia yang mengaku memiliki ide yang sama, dan yang uniknya adalah orang ini sama-sama bernama Michael Sando. Yang ketiga, akses informasi satu dengan yang lain sangat terbatas karena dibatasi oleh berbagai hal, baik itu secara geografis maupun perbedaan bahasa. Yang keempat, tinta, pena, perkamen adalah alat-alat yang umum pada waktu itu, apalagi bagi seorang penulis atau akademisi, sehingga ketika mengungkapkan suatu kekaguman, sangat mungkin benda-benda tersebut digunakan sebagai kiasan. Kesimpulan saya adalah, kesamaan yang muncul pada tulisan-tulisan yang sudah saya bahas di part 1 bukanlah plagiat, melainkan sebuah kemiripan yang wajar terjadi. Thanks for watching. God bless you.